محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan, dihijrahkan, diwafatkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan penuh dengan keberkahan. Muhammad artinya terpuji. Pada kesempatan kali ini kita membahas keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad terdiri dari 5 huruf. Kalau dalam bahasa Arab dengan menggunakan tasydid. Kalau Muhammad saja 4 huruf dalam bahasa Arab. 4 huruf tersebar dalam 4 surat dan 4 ayat di dalam Al-Quran yang berbeda. Di antaranya di dalam surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Dahulu saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, saking dahsyatnya, kemuliaannya, kehebatannya, sampai-sampai sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an enggak percaya Nabi wafat. Kalau yang menyangka bahwa Nabi wafat, maka berurusan dengan Umar bin Khattab. Ada mungkin yang menjelaskan juga akan dipotong lidahnya. Saking gak mungkinnya orang yang mulia, Imamul Mursalin, Khataman Nabiyyin, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat ini wafat. Mungkin diangkat ruhnya sebentar kemudian dikembalikan lagi. Kemudian sampailah ini
berita yang memang benar bahwa wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu beliau membacakan ayat yang tadi, Al-Imran ayat 144. Jikalau Nabi Muhammad SAW dibunuh ataupun dia wafat, apakah kalian akan keluar dari Islam, murtad, atau tetap bertahan dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Baru dipahami oleh Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu an, seakan-akan ayatnya ini dia lupa, nggak pernah baca dan sebagainya. Dia paham betul, dia hafal betul bahwa Nabi itu wafat. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sungguhnya dia telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya dia hidup dan takkan pernah wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Mau tahu nggak gimana rasanya mati? Saat kita tidur. Ada nggak yang tidur di jamaah siang hari? Belum tentu ada jaminan kita akan kembali lagi ke dunia. Orang kafir mempercayai bahwa orang semua mati, takkan dikembalikan lagi ke posisi awalnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak percaya. Padahal seperti umpama kita lagi tidur lalu bangun. Nah, itu seperti orang yang wafat dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah Allah membangkitkan orang yang sudah wafat ketimbang mulai dari awal. Walaupun segala sesuatu itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi orang-orang yang nggak beriman, nggak percaya hari akhir, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang bernyawa wafat, mati semua, nggak manusia, nggak binatang, para nabi dan rasul, ulama, yang baik, yang buruk, binatang, bahkan sampai malaikat Israel, pencabut nyawa pun, peniup sangkakala pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bertahan, yang abadi, tidak pernah tidur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yang meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi lahirnya itu di bulan Rabiul Awal. Karena kemuliaan kedahsyatannya, kenapa Baitullah, Ka'bah tidak dapat dihancurkan oleh Abraha dan pasukannya? Karena kemuliaannya, karena rumah Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertepatan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Muhammad terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imamul mursalin khataman nabiyyin, imamnya para nabi dan rasul, dan dia juga sebagai penutupnya nabi dan rasul. Walaupun saya kemarin ke Gua Hira, naik di antara 600 tangga, masuk ke dalam gua yang sempit di ujung di atas, kemudian kita zikir, kita baca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian divideokan. Saya turun dari Gua Hira, saya nggak jadi nabi, ya, nggak jadi nabi, karena memang sudah tidak ada lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada lagi yang ngaku-ngaku sebagai nabi, ngaku-ngaku sebagai malaikat. Nah, nggak ada lagi. Penutup nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di dalam surat Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar ruhama bainahum. Nabi itu kalau dipanggil di Al-Quran, kalau enggak ya ayuhan nabi, Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersama mereka, para sahabat, orang-orang yang mulia, tegas kepada orang-orang kafir, namun mereka saling menyayangi sesama orang-orang yang beriman. Ruhama bainahum innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara orang beriman itu bagaikan satu tubuh, saling menguatkan. Kalau ada yang sakit, salah satu tubuhnya, semuanya merasakan sakit. Bahkan Muhajir dan Ansar mendahulukan saudaranya ketimbang kebutuhannya. Walaupun dia butuh, tapi dia lebih sayang kepada saudaranya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, walaupun dia perlu. Sahabat Nabi itu mulia semua. Ini luar biasa. Ada sahabat Muhajir datang ke Madinah, sahabat Ansar memberikan pelayanannya maksimal, totalitas. Ada yang bisa saya bantu, kalau saya punya harta anggaplah 100 juta, ada nggak zaman sekarang? Saya berikan kepada Anda itu 50 juta, setengah harta saya. Kalau saya punya istri lebih dari satu saya ceraikan, saya berikan kepada Anda, lalu nikahkan. Tapi sahabat Muhajir ini tidak membutuhkan itu semua. Tunjukilah saya pasar, saya mau dagang. Ini kemuliaan yang luar biasa. Sayangnya kepada sahabatnya begitu istimewa. Bahkan Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, terkenal dengan peristiwa ithar. Saat terjadinya peperangan, kemudian kaum muslimin itu udah selesai perang, haus dia, membutuhkan air. Saat dia membutuhkan air, resikonya kalau dia nggak hidup selamat, kalau nggak wafat. Resikonya wafat kalau dia nggak minum. Saat dia mau minum, sahabat yang lain membutuhkan. Apa yang dilakukannya? Diberikan kepada yang lain. Kasih saudara saya yang lebih membutuhkan. Yang lain juga begitu, berikan kepada mereka yang lebih membutuhkan, sampai wafat semua. Ini betapa sayangnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada saudaranya. Dan yang terbaik kata Nabi adalah buat keluarga kita. Ketamu aja istimewa. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang bisa menjamu saudara kita ini? Angkat tangan dia. Belakangan ada atau enggak, yang penting angkat tangan dulu. Pada saat dia ke rumah tanya istrinya, ternyata kebutuhannya hanya untuk satu orang, baik istrinya atau juga anaknya, hanya satu orang kebutuhannya. Baik kalau begitu, ditolak enggak sahabatnya datang ke rumahnya? Enggak ditolak. Datang, siapkan semua perangkat makanan ini, semua alat-alat, nyalakan lampunya, lilinnya. Saat kita makan, matiin itu lilinnya, penerangnya matiin. Seakan-akan sahabat yang menjamu ini ikut makan beserta tamunya, padahal dia nggak makan. Udah selesai, nyalain lagi. Alhamdulillah, memuliakan saudaranya. Ini juga diantara keistimewaan Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dia sulit? Ujian yang berat diberikan oleh Allah, dia mampu melewati ujian itu dengan sangat sempurna, dan dia mendapatkan apa yang diinginkan. Salah satunya adalah memuliakan tamu. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Tidak sempurna iman seorang, dia tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Pernah nggak kita ngecek saudara kita lapar apa enggak?
Kalau kata Allah yarham Kiai Haji Tengku Zulkarnain, dosa kita di saat kita kenyang, orang tua kita lapar. Bayangin coba, dosa kita saat kita kenyang, sedangkan orang tua kita lapar. Udah tanya belum? Orang tua nanya anak standar, udah makan apa belum? Anak nanya ke orang tua, pernah nggak kita lakuin? Sebulan sekali, seminggu sekali, atau hari ini udah makan apa belum? Mumpung masih ada orang tua, tanya orang tua udah makan belum? Mertua kita sama dengan orang tua kita. Orang tua jangankan ditanyakan makan, tanya kabarnya udah seneng banget. Kita baik aja jadi anak udah seneng banget ya, bahagia. Apalagi kita memberikan sesuatu yang diinginkan, masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang berbakti pada orang tua kita. Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamunya tengah malam, di atas jam 2 malam, 12 malam. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin. Sudah datang belum cerita bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamunya? Nggak ditanya Anda siapa, mau ngapain, enggak, kasih makan, kasih minum, disiapkan gulai malam hari. Bayangkan disembelih itu kambing, disuguhkan kepada tamunya. Pasti lihat tamunya nggak nyentuh bumi, belakangnya bolong, sundel bolong, bukan ya. Ternyata dia adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kabar gembira bahwasanya Allah memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya yang mandul, yang divonis, yang sulit mendapatkan keturunan. Jangankan susah dan sulit, mustahil kalau Allah kasih jadi. Ya itulah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim istrinya, dan seterusnya, mendapatkan keturunan yang saleh karena dia memuliakan tamunya. Nah ini latihan kita memuliakan tamu. Kemudian Muhammad ada di dalam surat Al-Fat ayat kedua, bima nuzzila ala Muhammad. Orang-orang beriman yang beramal soleh mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi berupa Al-Quran. Harus kita beriman kepada Allah, kepada Nabi, malaikat, kitab-kitab dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, kalaupun ada 5 huruf, ada di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad ya Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diketahui dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Di Arsy ada nama Muhammad. Bayangkan, sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di akhir Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Isa alaihissalam. Sudah menantikan, bahagia, girang, senang kedatangan Nabi yang terakhir. Padahal sosoknya belum lahir. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad jaraknya 600 tahun lamanya. Orangnya belum lahir, belum ada dia di muka bumi, tapi kebahagiaannya udah terasa. Masya Allah, ini luar biasa. Harusnya kita terkagum-kagum dengan Nabi. Rugi kita gak kenal Nabi, gak tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Allahu ghayatuna ar-rasul qudwatuna. Allah tujuan kita, Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita. Tahu nggak kita dengan Nabi? Orang kafir, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu Nabi seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Luar biasa. Kita tahu nggak dengan Nabi Muhammad SAW? Sejarah yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Pernah saya cerita juga di museum Masjid Nabawi, dari ujung kepala sampai ujung kaki diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kuburannya ada. Ngaku cinta Nabi nggak pernah ke Raudhah, ngaku cinta Allah tidak ke Masjidil Haram. Haji dong, umroh dong. Ya nggak Bang Fauzan? Yang mau daftar ke Bang Fauzan nih. Haji umroh tanggal berapa? Nah, tanggal 7 bareng saya Ali Jaber, saya Ustadz Abu Somad. Ada UAS, ada UTS. Kalau saya UTS ya.
Silakan daftar. Kalau Anda mencintai Allah, mencintai Nabi, ziarah dong ke Raudhah. Pernah enggak? Jangan rugi kita hidup di zaman sekarang, ada kemudahan mengakses untuk ke Madinah, ke Mekah, nggak dimanfaatkan. Nah, alhamdulillah Covid sudah mulai hilang, ya kan? Kalau ada Covid lagi susah lagi. Haji berapa lama daftarnya? 25 sampai 50 tahun, haji reguler. Usia berapa usia? 80 tahun. Sudah daftar haji, udah. Insya Allah sebelum berangkat wafat, ya kan? Karena jauh jaraknya. Naikin lagi, haji khusus, haji plus 5-7 tahun. Masalahnya fulus, ya kan? 150 juta. Kurang lebih. Kemudian ada lagi haji furoda. Nah, saat ini daftar, tahun ini juga berangkat. Itu 2,5, 3,5, 500, 800 juta ada tuh. Itu masalahnya tuh, di situ masalahnya. Saya tanya nih, dalam hati aja jawab, kita mau yang mana? 25, 50 tahun, 150 juta, 57 tahun, 2,5 sampai 800 juta. Mau yang mana? Nggak ada yang jawab. Udah haji semua jangan-jangan. Ya, alhamdulillah. Lihat umroh dulu dah, yang belum umroh dulu. Enggak tertarik sama Nabi. Beneran enggak tuh Ka'bah, beneran enggak yang kita dilihat di YouTube tuh beneran ada enggak? Lihat. Kita mau doa dikabulin enggak? Di Multazam, tempat mustajab. Di Raudhah, taman di antara taman surga di dunia tuh Raudhah. Samping kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarahnya paling sempurna, jelas. Kalau dulu museum Nabi masuknya gratis. Lihat, paham sendiri, lihat sendiri dan sebagainya. Mungkin juga ada jamaah yang nangis. Kenapa? Ceritanya sedih banget. Bahasa Arab dari awal sampai akhir, ya. Pokoknya sedih aja dah, ya. Kalau sekarang ada pemandunya, kita masuk bayar 37 real. 3 dimensi, 4 dimensi, sejarah Nabi dijelaskan. Kalau semuanya dijelasin, kata pemandunya setahun nggak selesai. Kalau dicetak itu referensi, berbagai riset yang tahunan. Kalau saya boleh menyampaikan paling sempurna itu museum penjelasan Nabi ya di situ. Kalau dicetak, dijadiin buku, dijadiin kitab, ini banyak banget sejarahnya dari awal sampai akhir. Ditiban kita punya kepala, insya Allah wafat. Karena kedahsyatan besarnya, luasnya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampirlah ke sana. Walaupun tersebar di 25 negara. Termasuk Indonesia, mudah-mudahan bisa segera di launching ini, di Ancol. Ada museum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat ini, kita tahu apa yang disukai Nabi, bagaimana Nabi berinteraksi, bagaimana bicaranya Nabi, bagaimana tombaknya Nabi, ibadahnya, langkahnya, yang dibencinya, dan seterusnya, jelas semuanya. Keluarganya, anaknya. Di rumah kita ada nggak buku tentang sirah nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad SAW? Beli kalau nggak. Saya saking kagumnya saya beli itu kitab As-Sirah An-Nabawiyah di museum itu, 100 real harganya. Nah, diringkas di antara banyak berdasarkan riset. Biar kita semakin merasa mengenal siapa Nabi. Yang paling tahu ya orang sana lah, di Masjid Nabawi. Dulu Madinah, Masjid Nabawi itu kan ada pagarnya. Ini jamaah yang udah tahu ya, ada pagarnya kan. Seluas itulah Madinah. Dulu tuh Madinah segitu. Yang ada pagarnya itu pintu-pintunya yang luas, yang gede. Ya itu Madinah segitu. Di luar itu bukan Madinah namanya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Terbaik dia. Fisiknya sempurna, mengalahkan rembulan kata sahabat. Ada yang menyebutkan juga Nabi itu kalau berpapasan dengan matahari, kena sinar matahari. Kalau kita kena sinar matahari itu bayangan kita ada kan? Kalau Nabi saking mulianya bayangannya nggak ada. Karena lebih muliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian singkat cerita saja, waktu kita terbatas. Kalau kita makin tahu Nabi, semakin jauh kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya pertama, di tahun kenabian
ke-10 kenabian, ya, tahun usia Nabi Muhammad SAW 50 tahun. Namanya Amul Huzni, tahun duka cita. Kalau kita bicara dari awal nggak habis, tapi kita langsung lompat saja. Di antara kemuliaan kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW, karena cintanya Nabi begitu istimewa kepada umatnya. Nih, satu, di saat tahun kenabian ke-10, usia Nabi 50 tahun. Yang menjaga Nabi selama hidup itu namanya Abu Thalib. Itu di luar pagar Nabi, namanya Abu Thalib. Ya, penjaga Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang kafir tidak berani menyentuh langsung kepada Nabi. Bully, hinaan wajah. Bahkan ditawari oleh orang kafir melalui pamannya. Wahai paman nih, Abu Thalib, tolong sampaikan kepada keponakanmu agar berhenti di dakwah. Berhenti dakwah. Apa yang dia mau? Apa yang kita mau? Coba yang kita kejar apa? 3 nih nggak lepas. 1, apa yang kita inginkan? Yang lagi orang rebutin apaan sih? Sekarang bunuh-bunuhan misalnya, orang sikut-sikutan dan sebagainya. Apa itu? Apa kira-kira? Harta. Harta, duit bukan segalanya. Segala-galanya butuh duit. Benar kan? Duit tidak dibawa mati. Zaman now nggak punya duit seperti orang mati, ya. Nah, ini harta orang kejar, baik ditempuh halal haram, dia hajar terus. Bedanya orang beriman dengan orang kafir di situ. Orang beriman nggak tertarik dari yang haram. Kita ngaku beriman nggak? Keluar dari rumah kita baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Anda menuntut ilmu dimudahkan. Saat Anda mencari nafkah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyari yang haram. Ngapain? Niat terbesit haram jangan. Ngapain yang haram? Anda tempuh dengan yang haram, Anda tempuh dengan halal, sama. Dalam hidup berapa? 100 miliar, 200 miliar, Anda tempuh haram halal, sama segitu juga. Mau ngapain? Makanya ayatnya itu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ada halalnya, ada thayyibnya, itu manusia yang dipanggil. Tapi giliran orang beriman, ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nggak ada kata halal, thayyib yang ada, halalnya nggak ada. Berarti apa? Orang beriman kalau keluar dari rumahnya udah pasti cari yang halal. Nggak ada, dia nggak tertarik dengan yang haram. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang haram. Amin. Ya Rabbal Alamin. Harta, apa yang Anda inginkan? Harta diberikan oleh orang kafir. Berhenti Nabi dakwah. Ada orang berubah karena harta, berubah dia. Ya, karena harta dan sebagainya merubah keyakinannya dia, idealisme dia, berubah, rontok. Kita punya iman. Pernah disogok kita 1 juta, murah amat. 1 miliar, nggak pernah lihat. Susah juga ceritanya. 100 miliar, 500 miliar. Ada orang yang disogok 500 miliar. Bayangin coba, 500 miliar. Kalau dibeliin cendol kita punya masjid ini tenggelam nih. Ya kan? 500 miliar. Pernah datang 500 miliar kepada kita. Oh, saya kuat. Kalau udah datang baru 10 juta belok kita. Jangankan berubah, pindah agama jadi, ya enggak? 500 miliar. 1 triliun. Ada orang disogok 1 triliun. Kita pernah disogok 100 triliun. Enggak pernah. Nabi udah pernah terjadi begitu. Apa yang dia mau? Harta kan? Kita butuh harta kan? Dikasih. Nabi enggak berhenti. Enggak berhenti dalam dakwahnya. Itu disayang, disogok bahasa kita. Nabi enggak tertarik. Apalagi wanita. Ini laki-laki kan sukanya wanita. Memang ayatnya gitu, hubus syahwat minan nisa. Suka kita dengan wanita. Ujiannya, fitnahnya wanita. Ada yang halal, ngapain nyari yang haram? Bang Fauzan udah nikah belum? Belum nikah, masih jomblo berarti. Dajjal mau datang, antum belum nikah. Segera nikah. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu law wijaa'un. Udah paham lah ya. Kan tuh yang disampaikan oleh Nabi. Paham enggak gitu? Berarti ada yang masalah dengan kita. Kok kita enggak paham itu hadis? Katanya kita cinta Nabi, tapi apa yang diomongin Nabi kita enggak paham. Nabi hidup zaman sekarang, Nabi ngomong kita paham enggak? Ngomong apa ini Nabi? Kenapa kita harus mencintai bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad SAW berasal dari orang Arab. Al-Quran bahasa Arab, surga bahasa Arab. Kita nggak bisa bahasa Arab, udah kelar dah. Ya kira-kira begitu ya.
Terus kita tingkatkan pelan-pelan pemahaman kita tentang Quran, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta dengan bahasanya. Jika kalian sampai batas usianya sudah mumpuni, lahir batinnya sudah siap, wahai pemuda, segeralah menikah. Karena itu menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Kalau nggak sanggup, puasa. Karena itu menjaga syahwat kita. Hisa ummati as-siyam wal qiyam. Kebiri umatku dengan puasa dan salat malam. Puasa enggak, qiyamul lail enggak, jomblo jelas, ya kan? Jodoh enggak kemana-mana enggak dapat jodoh. Saat sudah menikah, istrinya bertanya, Mas, kita enggak kemana-mana. Kan kita jodoh. Kalau jodoh enggak kemana, udah di rumah aja. Bilang aja enggak punya duit, ya. Nah, yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW nggak tertarik dengan harta yang kita kejar. Boleh halal, ngapain yang haram? Nabi pinggirin. Wanita yang paling cantik di Mekah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tertarik? Nggak bergetar hatinya. Nggak mau Nabi. Itulah ujian pada kita. Terjaga matanya, telinganya, hatinya. Ngapain nyari yang haram? Zina udah haram, dosa besar. Masuk neraka lagi. Kalau syariat Islam, dia belum nikah, dicambuk dia. Udah nikah, dirajam sampai mati. Ini nggak diterapin aja Islam di sini. Kalau diterapkan Islam, nggak ada yang orang yang berani zina zaman sekarang. Ada orang mencontohkan nih, syariat ditegakkan. Ada sebuah negeri negakin. Kalau laki-laki, wanita yang belum nikah, dia dicambuk. Nih bayangkan nih, saya baru ketemu orang nih. Dia tahu persis menegakkan syariat bagaimana. Zaman sekarang, bukan zaman dulu. Ini dicambuk. Satu cambukannya, perhatikan nih. Satu cambukannya menyebabkan orang ini dicambuk nih, nggak bisa tidur telentang seperti kita biasa kayak gini selama 3 bulan. Sekali cambuk 3 bulan kagak bisa tidur telentang. Bayangin coba. Kalau saat dicambuk misalnya sampai 100 nih, baru 2-3 kali dia nggak sanggup, kemudian dia pingsan, berhenti, nggak dilanjutkan lagi. Itu cambukannya. Bukan berarti selesai, enggak. Disembuhin dulu, sembuh, diobatin dulu, total sembuh, sehat, bugar, udah bersih, dihajar lagi. Berani zina nggak? Nauzubillah min zalik. Bahkan kalau udah nikah dirajam sampai mati. Siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Siapa yang tahu membuat manusia jerah? Allah yang buat. Dia yang ciptain kita, dia tahu solusinya dan dia tahu kita takutnya gimana. Makanya kita sering-sering melihat api itu. Jadi kita takut azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kerjanya mainnya api mulu. Tempatnya panas mulu. Ya, itu ngeri-ngeri juga. Api dunia tidak sebanding api akhirat. 70 kali lipat panasnya. Dipanaskan 3000 tahun. Kemudian dalamnya 70 tahun perjalanan. 70 tahun dilemparin batu baru nyampe dasarnya. Ya mimpi aja jangan. Nauzubillah min dari Allah ma'jirna minan nar. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, ini juga orang yang lagi kejar sekarang. Adalah kekuasaan. Anda mau? Saya kasih kekuasaan. Mau jadi pemimpin? Saya kasih. Sekarang orang rebutan jadi pemimpin. Nabi diberikan apa yang dia mau. Harta, tahta, wanita, semua diberikan oleh orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak mau. Sekiranya matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, aku berhenti, dakwah ini nggak akan berhenti. Maju terus atau aku meledak karenanya. Ya, atau ke Nabi wafat, nggak akan berhenti. Nabi Muhammad SAW. Baik, singkat saja. Abu Thalib itu menjaga Nabi dari usia Nabi 8 sampai 50 tahun. Sayangnya Abu Thalib melebihi sayangnya kepada anaknya. Dia sayang keponakannya melebihi sayangnya kepada anaknya. Itu Abu Thalib. Begitu juga Nabi. Jangan cerita bagaimana Nabi dakwah, merayu, doain itu dia punya paman. Jangan ceritain udah hebatnya manusia. Tapi di akhir kehidupannya adalah apa? Su'ul khatimah. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bahwa hidayah itu bukan datangnya dari Nabi,
datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqamah hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang sayang wafat, nangis Nabi. Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali diridhai oleh Allah. Yang paling ringan nerakanya Abu Talib, diinjak baraknya meletus di kepala. Kedua, yang orang disayang oleh Nabi adalah istrinya yang mulia, Khadijah al-Kubra. Orang yang paling mulia. Di saat orang menghindari Nabi, menjauh dari Nabi, justru dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartanya semuanya habis berjuang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau dia udah wafat, Nabi mau menyeberangi sebuah sungai, nggak ada tempat, nggak ada alat yang untuk menyeberangi itu, gali kuburannya, ambil tulang belulang Khadijah untuk disatukan agar Nabi bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Masya Allah. Ibu-ibu di sini mau disetiain nggak oleh suaminya? Nggak tahu nih ibu-ibu dengar apa kagak? Ya, jadilah seperti Khadijah. Nabi nggak terbesit nikah lagi karena totalitas Khadijah sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat dia udah wafat, yang dimuliakan tamu-tamunya Khadijah, yang disebut adalah Khadijah, yang membuat cemburu istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya udah nggak ada, mulia dia, orang yang sangat disayang, meninggalkan dia di tahun yang sama, hanya beberapa waktu yang membedakan. Amul Huzni itu namanya tahun duka cita. Nabi ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat disayang. Saat Nabi membutuhkan pertolongan, yang memberikan semangat adalah istri. Saat Nabi mendapatkan wahyu surat Al-Alaq, ketemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, Nabi takut. Diberikan semangat, diberikan perhatian oleh istrinya Khadijah. Nah, istri-istri kita lah yang memberikan kita semangat saat kita turun dari semangat dakwah, berjuang, ibadah, mencari nafkah. Itulah istri Nabi Muhammad SAW. Ayun nisa khairun. Bagaimana wanita yang terbaik? Tasurruhu idza nadhara. Kalian lihat membahagiakan kalian. Wa tuti'uhu idza amara. Saat disuruh dia taat kepada suaminya. Kemudian wala tukhalifuhu ala nafsiha wa maliha bima yakrahu. Tidak menyelisihi suaminya dalam dirinya dan hartanya menyebabkan dia marah. Terjaga. Wanita yang saleh penghuni surga adalah mereka yang menjaga salatnya 5 waktu, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya. Silakan pilih di antara pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang salehah. Saat Nabi ditinggalkan oleh orang yang sayang, Nabi butuh dukungan dalam dakwahnya. Berangkatlah Nabi ke Taif, ke Bani Thaqif. Bukan disambut tapi disambit. Dari remaja, anak-anak, dewasa sampai yang tua mengusir Nabi Muhammad SAW. Bedanya Nabi dengan yang lain adalah apa? Justru Nabi mendoakan kaumnya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau Anda berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada Anda, itu hal yang biasa. Fasik, munafik, kafir melakukan itu. Benar nggak? Kalau kita melakukan kebaikan karena orang melakukan kebaikan kepada kita. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW adalah orang berbuat jahat kepada Nabi, dibalas dengan kebaikan. Siapa yang meludahi Nabi, siapa yang membuli Nabi, saat dia sakit, yang pertama kali datang adalah Nabi Muhammad SAW. Dia mendoakan kaumnya. Apa yang terjadi sekarang di Taif? Nah, kalau kita belum pernah, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah ziarah ke Taif. Nah, itu sekarang seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hidayah Allah, karena doa perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sayang sama umatnya. Satu. Yang kedua, saat manusia sudah menjelekkan Nabi, mengusir Nabi, nggak ada lagi di dalam diri Nabi itu manusia. Makanya kalau kita udah melangkah karena Allah, jangan pernah berhenti. Jangan pernah terhenti langkah kita karena manusia. Jangan dengerin orang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Gak apa-apa semua manusia membenci saya, gak suka dengan Nabi, asalkan Allah meridhai saya. Alhamdulillah.
lillah. Itulah kita dalam melangkah ridha Allah, bukan ridha manusia. Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Saat manusia sudah nggak ada di dalam dada hati Nabi, di saat itulah dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril alaihissalam, sudah saya jelaskan, hebatnya, tingginya, besarnya, tidak sanggup berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memaksakan diri, meledak dan hancur dia. Yang bisa dan mampu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengaran, penglihatan, ilham dan sebagainya, dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi hidup, bukan mimpi. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, dalam surah Al-Isra ayat 1, surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 18. Saat Nabi berjumpa dengan Allah, disambut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diabadikan dalam salat kita. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamatan untuk Nabi, keberkahan dan sebagainya. Nabi menjawabnya, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan itu bukan hanya untuk Nabi, tapi juga lagi-lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipikirin umatnya. Sayangnya luar biasa Nabi kepada kita. Ketiga, saat menjelang wafat itu Nabi mengumpulkan sahabatnya. Wahai sahabatku, adakah kiranya di antara kalian yang pernah aku zolimi? Bayangin, ada yang pernah dizolimi Nabi di sini? Mustahil itulah. Nabi nggak pernah dusta. Sebelum diangkat Nabi udah terkenal al-amin, lemah lembut, baiknya dan sebagainya. Nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah bohong dalam hidup. Bercandanya aja beneran, apalagi seriusnya. Ada sahabat yang mengangkat tangannya, Nabi, saya pernah dizolimi oleh Anda. Karena dulu saat Anda memukul binatang, baik kudanya, untanya dengan pecutan agar jalan, itu tanpa sengaja yang kena adalah sahabat. Kalau tidak salah Bukasyah namanya, ya, kena sahabat Nabi ini, menyebabkan dia kesakitan dan Nabi nggak tahu. Akhirnya dia mau balas, kisos, mau balas dia karena dizolimi oleh Nabi SAW. Makanya kalau Anda punya salah, jangan diselesaikan di akhirat. Di dunia nanti muflis, kita bangkrut. Kalau di akhirat diambil kebaikan kita, orang yang kita zolimin, harta orang yang kita zolimin, balikin. Korupsi miliaran, triliunan, minta maafnya di koran, di media massa, mohon maaf lahir dan batin, balikin duit orang, enak aja ya. Jangan nyakitin orang. Kalaupun ada utang, selesain di dunia, jangan di akhirat. Jangan berharap anak bayarin hutang kita, jangan. Ini orang tua nurunin 1, kalau nggak penyakit ngutang. Negara udah punya utang, usahain banget jadi orang tua. Jangan. Mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak dan berkah. Turunin anak tuh rezeki yang banyak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jangan lemah kondisinya nanti. Saat kita wafat, anak-anak kita bagus. Kemudian yang kedua, jangan turunin penyakit dan hutang, kita nurunkan harta boleh. Yang kedua, ilmu yang menyebabkan dia bermanfaat dunia dan akhirat. Ajarkan anak-anak kita. Kemudian sahabat yang lain marah. Kondisi Nabi lagi sakit, bayangkan, masih mau dipecut, yang bener aja. Akhirnya biarkan Umar bin Khattab marah, yang sahabat lain juga mungkin keadaannya begitu. Biarin Hasan Husain mohon jangan dan sebagainya, jangan, minggir, biarin dia datang. Saat mau dipecut Nabi dulu saya kondisinya dalam kondisi nggak pakai baju, bukan pakai baju, nggak pakai baju. Akhirnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi membuka pakaiannya. Saat mau dipukul, ya, maju ke depan dengan pecutan itu, wah sedihnya luar biasa pasti kondisi sahabat dan marahnya luar biasa, kondisi lagi sakit Nabi. Lalu dilepaslah pecutan itu dan dipeluklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin orang yang semulia Anda, yang dicintai oleh Allah dunia akhirat, melakukan kezaliman. Hanya saja saya mau meluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabatnya luar biasa. Saya cerita sedikit. Sahabat itu serius dalam
melihat perangai Nabi Muhammad SAW dalam ibadahnya, dalam sholatnya, memimpin pasukannya, memimpin keluarganya, memimpin dirinya. Kalau mau sukses, ikutin Nabi. Dirinya sukses, keluarganya sukses, umatnya, sahabatnya sukses, sampai kita keberkahan kita karena Quran, karena juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling banyak masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi rambutnya sampai sekarang masih ada. Rambutnya Nabi. Bagaimana dulu sahabat? Nabi cukur rambut, ditungguin, dikumpulin itu rambut-rambut Nabi Muhammad SAW. Kedua, reaknya Nabi. Ya, apa ini? Dahaknya Nabi tidaklah keluar dari mulutnya kecuali ditadahi oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan disamain dengan dahak kita ya. Jangan disamain. Kemudian itu mulia Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi kumur, tidak ada kecuali ditadahi oleh sahabatnya. Bayangkan coba. Bahkan ada sahabat itu yang marah. Siapa ini yang memindahkan, yang merobohkan, yang mengganti talang air? Bayangkan talang air di Madinah. Siapa ini? Diketahui bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jauh-jauh dia datang ke Umar. Anda datang ke saya Ibnu Abbas hanya ingin menanyakan siapa yang mencopot ini talang air. Ada sesuatu yang lebih penting enggak? Ya. Tahukah kamu wahai Umar, yang memasang talang ini, talang air ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung diambil, diganti talang, dipasang kembali. Posisinya tinggi. Ibnu Abbas mau ngambil tangga, kata Umar, jangan. Kamu naik ke punggung saya, pasang talang air yang dipasang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kurma ajwa? Nggak pakai sihab. Ajwa sihab bukan, ya, kurma ajwa. Kenapa disebut ajwa ini kurma Nabi? Kalau mau beli asli ke Madinah, Bang Fauzan, ya kan? Datanglah ke sana. Kalau di Tanah Abang mungkin mirip, ya. Tapi aslinya Anda ke sana, mungkin sama lah. Kenapa disebut ajwa itu? Karena yang menanam adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 butir sunnahnya. Tamunya 10 orang. Baru pulang dari umroh, masing-masing 7 butir. Habis itu kurma orang, ya. Itu anti sihir, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia nanam juga kurma ajwa, agak ada yang tumbuh. Tumbuhnya hanya dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kehidupannya mau berakhir, Nabi meningkatkan amal solehnya, ketaatannya kepada Allah. Nabi itu nggak pernah ninggalin masjid, nggak pernah ninggalin masjid kecuali kondisinya udah parah banget. Nabi diri, badannya panas, jatuh pingsan, bangkit lagi, jatuh pingsan, minta disiramin. Akhirnya nggak sanggup, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dikumpulkan sahabatnya, wahai sahabatku, aku merindukan saudaraku. Bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Bukan, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat. Ada saudaraku itu adalah orang yang hidup di akhir zaman. Kalau Anda taat kepada Allah dan Rasulnya itu wajar karena engkau bersamaku. Tapi di akhir zaman saudaraku itu tidak pernah melihatku, tapi mereka taat kepadaku. Mudah-mudahan yang dirindukan, yang disayang, yang dinantikan, yang dimaksud Nabi Muhammad SAW adalah kita semua yang ada di sini. Kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah hidup bersama Nabi, tapi kita mencintai, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat juga menjelang sakaratul maut, sakitnya mati, itu namanya sakaratul maut. Paling ringan, ini tubuh ada besi, ada kawat, diputar itu kawatnya berduri, dimasukkan ke dalam mulut kita, ya, tancapkan itu, kemudian di blender, diputar, kemudian daging yang ada di tubuh kita ngikut ke atas, itu sakaratul maut. Mudah-mudahan kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Amin ya rabbal alamin. Jangan kau timpakan kepada umatku, kata Nabi, tapi timpakan saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mengisahkan juga gara-gara doa itu
50% sakitnya sakaratul maut umat Nabi ditanggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahsyatnya luar biasa. Kecintaan bukan saudaranya, keluarganya, istri dan anaknya. Yang diingat adalah ummati, 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 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus mencintai Nabi melebihi siapapun. Pertama Allah, kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita merasakan manisnya, lezatnya iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai aku melebihi cintanya kepada dirinya, mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, bahkan seluruh manusia yang ada di bumi itu lebih cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang semuanya. Itu sudah terjadi belum dengan kita? Terakhir saya ingin sampaikan, jikalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua hal di antara banyak. Yang pertama, di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah memerintahkan kita salat, zakat, puasa, haji. Allah ngerjain enggak? Enggak. Karena Allah lah yang kita sembah. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tapi Allah perintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW lebih dahulu. Allah dan para malaikatnya yang mulia memberikan salam penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita salawat kepada Nabi, Allah balas salawatnya kepada kita 10 kali lipat. Bayangkan dalam hidup kita 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, sekali aja mendapatkan balasan salawat Allah kepada kita, bahagianya luar biasa. Sekali, ini kita sekali Allah balas 10 kali lipat. Betapa dahsyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering-seringlah bersalawat kepada Nabi. Ada seorang yang memiliki penyakit gila, disembuhkan dengan ikhtiar, dengan doa, optimal perawatannya dan sebagainya. Plus ditambahkan kata dokter, jangan lupa Anda tambahkan dengan seringlah Anda bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan kita mudah, penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita barokah, banyak, perbanyak salawat. Apa yang terjadi dengan izin Allah? Orang ini sembuh. Kemudian dia mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak dia salawat sehari? 8.000 kali. Kata ulama 12.000 kali kebiasaan ulama-ulama salaf, luar biasa. Maka seringlah kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Silakan. Seperti saat salat kita yang terakhir, tahiyat tuh, salawatnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu yang panjang. Silakan. Sering-seringlah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menghidupkanlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi bukan jenggot doangan, bukan isbal doangan. Sunnah Nabi hafal Quran itu sunnah Nabi. Kemudian bagaimana Nabi bisnis, bagaimana Nabi dalam politik, bagaimana Nabi dalam kekuasaan, bagaimana Nabi dalam istirahat, bagaimana Nabi dalam berjuang, bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun keluarganya. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang diperintahkan Allah sama dengan yang diperintahkan Nabi. Apa-apa yang dilarang oleh Allah sama dengan yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman,
dalam keadaan takwa, dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita sembah dan yang selama ini kita bersalawat dan kita mengikuti langkahnya, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya banyak bicara, pasti banyak salahnya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.